Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan. Tujuan dari pembelajaran kali ini nanti kalian diharapkan akan paham dengan algoritma struktur kontrol perulangan. Kemudian diharapkan juga kalian nanti dapat memahami macam-macam struktur kontrol perulangan. Kemudian nanti kalian juga dapat menjelaskan dan menerapkan struktur dari kontrol perulangan. Kemudian kalian juga bisa menggunakan algoritma struktur kontrol perulangan dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Untuk peta konsepnya sendiri, kalian nanti bakal belajar tentang definisi dari struktur kontrol perulangan. Kemudian nanti ada macam-macamnya, ada while, do while, for, sama perulangan bertingkat. Dari definisinya sendiri, struktur kontrol perulangan digunakan untuk melakukan perulangan kode program. Nah, di sebelah kanan ini kalian bisa melihat ya, di sebelah kanan ini ada sebuah flowchart, sebuah gambar flowchart. Nah, dimulai dari atas ini, dimulai dari yang paling atas, dia arahnya ke bawah, alur programnya ke bawah, kemudian terdapat sebuah kondisi, di mana jika kondisinya itu benar, ya, yang kanan, jika kondisinya benar, dia akan diarahkan kembali ke, jika kondisinya benar, di sini ada kondisi benarnya, ngapain nanti, gitu. Terus diarahkan ke atas, ke sini lagi, terus ditanyain kondisinya gimana, udah benar apa belum, apa masih benar, apa sudah salah, gitu. Nanti kalau misalkan masih benar terus, kondisinya masih terpenuhi, dia akan selalu melakukan perulangan ke sini. Jadi hati-hati ketika nanti kalian membuat sebuah perulangan, karena kalau misalkan nanti kondisi kalian selalu terpenuhi dan kondisi tersebut nggak akan gagal ya, berarti program kalian akan selalu berjalan tanpa henti. Jadi looping yang tidak terhentikan ya. Jadi apakah itu bisa terjadi? Tentu bisa banget. Nah, nanti kalau misalkan kondisinya sudah tidak terpenuhi, baru program berjalan ke arah selanjutnya, ke bawah ini. Nanti disambung sama baris kode yang lainnya gitu, instruksi apalagi atau statement apalagi gitu. Nah, kemudian di sini untuk bahasa C sendiri itu ada while ya. While yang pertama saya punya while. While itu ketika, ya secara gampangnya ketika kondisinya benar. Jadi ketika kondisinya benar, di sini ada statement, maka jalankan instruksi berikut kayak gitu. Jadi ketika kondisinya benar, jalankan instruksi berikut. Contoh di sini saya punya sebuah flowchart. Flowchart ini dimulai dari atas ya. Kondisinya benar. Misalkan jika kondisinya itu jika X kurang dari 10, nanti nah ini ngapain gitu. Jika X kurang dari 10 misalkan ya. While condition ketika X kurang dari 10 nanti jalankan saya gitu. Tampilin X sama X-nya nanti ditambahin 1. Jadi ketika berjalan nanti X tambahin 1. Buat apa? Gunanya buat bikin perulangannya berhenti. Jadi kondisi biar nanti break atau keluar dari perulangan tersebut. Jadi contoh ya di sini program mulai, terus ada kondisi. Jika kondisinya benar, jalankan kode programnya, kemudian tanyakan lagi kondisinya. Kalau masih benar, jalankan lagi. Kalau masih benar, jalankan lagi sampai kondisinya itu bernilai salah. Baru nanti lanjut ke proses berikutnya. Ini kalau yang while ya. Kemudian ada yang do while. Nah, beda lagi kalau yang do while. Do while itu lakukan dulu. Lakukan dulu. Lakuin apaan gitu. Lakuin perintahnya dulu. Baru nanti turun ke kondisinya. Ditanyain. Jadi ini dijalankan dulu. Baru kondisinya terpenuhi atau enggak. Kalau terpenuhi balik jalanin lagi yang ada di do di sini. Kalau habis dijalankan kondisi yang ada di do,
di sini ya, statementnya dijalankan, dia tanya lagi kondisinya masih terpenuhi nggak. Kalau terpenuhi ke atas lagi, kalau gagal baru turun ke bawah. Yang terakhir ada for ya. For itu cara penulisannya yaitu di sini di bahasa C itu pertama init, inisialisasi maksudnya, inisialisasi atau kita deklarasikan dulu awalnya, baru kondisinya, baru nanti penambahan. Penambahan di sini gunanya buat keluar dari perulangannya. Kemudian ini jalankan satu kali statement. Jadi ketika for itu nanti dijalankan, kita lihat di flowchart aja yang gampang ya. Jadi pertama ini program dimulai ya ke bawah, kemudian ada init. Init di sini inisialisasi dulu, kemudian kondisi. Kondisinya ditanyain. Jika kondisinya benar, jalankan program ya. Kode programnya jalankan, kemudian increment. Jadi ini tambahin di sini. Apa yang ditambahin? Ya nanti yang kalian inisialisasikan. Biar apa? Biar kalian bisa keluar dari perulangan ini. Kalau misalkan kalian jalankan satu kali dia belum keluar dari kondisi ini, ya dia bakal berulang sampai nanti increment itu memenuhi agar kondisinya salah. Jadi nanti baru lanjut ke program selanjutnya atau baris kode selanjutnya. Nah, ini untuk yang for. Kemudian ada perulangan bertingkat. Ya, perulangan bertingkat secara gampangnya di dalam perulangan terdapat perulangan. Kalau saya nganggapnya gitu. Jadi sama seperti if bertingkat atau if bersarang sama aja. Ini juga perulangan bertingkat atau perulangan bersarang kayak gitu. Nah, oke, mungkin kalian masih banyak yang bingung ya. Kita lanjut ke program aja biar kalian itu nanti lebih mudah memahami. Oke, ganti ke tampilan buat coding. Nah, ini adalah sebuah potongan kode ya, potongan program yang saya buat secara sederhana dengan menggunakan perulangan, yaitu di sini saya menggunakan perulangan while. Jadi saya pertama deklarasikan dulu di sini baris nomor 6 itu saya deklarasikan sebuah variabel dengan tipe bilangan bulat bernilai 1. Saya deklarasikan A awalnya 1 ya. Kemudian kemudian lanjut ke baris 7 kosong, lanjut baris 8 ketika while ya, ketika A kurang dari sama dengan 10. Ketika kondisi ini nanti terpenuhi, maka jalankan statementnya atau instruksi. Ketika kondisinya terpenuhi, nanti kamu jalanin ini ya gitu. Saya nyuruh komputer saya ngelakuin ini gitu. Programnya nanti dijalanin kayak gini ya. Nah, kebetulan di sini instruksi saya nanti tampilkan printf. Saya panggil fungsi printf buat menampilkan nilai dari variabel A. Jadi nilainya nanti pertama harusnya awalnya tadi berapa? Nilai dari A adalah 1. A kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10 terpenuhi ya. Berarti nanti tampilin dulu printf nilai A pertama berarti 1 ya. Kemudian baris selanjutnya A sama dengan A plus 1. A sekarang nilainya akan diisi oleh A tadi 1 tambah 1 berapa? 2. Baru setelahnya nanti kan habis. Cek lagi kondisinya. A sekarang kan 2. 2 itu kurang dari 10 atau lebih dari 10. Kan 2 berarti masih kurang dari sama dengan 10. Berarti kondisi masih terpenuhi. Jalankan lagi. Ya kan? Jalankan lagi sampai nanti A itu bernilai lebih dari 10 karena baru nanti kondisinya berhenti. Kita coba jalankan. Di sini saya punya, nah ini nilai A pertama kali 1. Terus saya tampilin lagi di bawahnya nilai A sama dengan A plus 1. 2 kan? Berarti nilai selanjutnya A
itu udah ganti nilainya jadi A sebelumnya kan 2 plus 1, 3 kan. Kemudian lagi A sebelumnya 3 tambah 1, 4. Kemudian eksekusi perulangan berikutnya kondisi masih terpenuhi, 4 itu kurang dari 10. Berarti jalanin lagi. 4 plus 1, 5. 5 kurang dari 10, jalankan lagi instruksinya. Ngapain? Tadi instruksinya tampilin sama nanti A-nya ditambah ya gitu. Kayak gitu. Terus sampai nanti selesai eksekusinya. Ini adalah flowchart dari program tadi yang well ya. Di sini pertama tadi kan kita inisialisasikan dulu A sama dengan 1. Kemudian well pertama kali dijalankan, jadi cek dulu kondisinya. Kan A sama dengan 1 di atas sini ya. A sama dengan 1 kan di sini. Kemudian kondisinya, kita fokus ke kondisi ya. Ke kondisi berarti di sini. Kondisinya tadi kan while ketika kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika A kurang dari sama dengan 10, ya, ketika ini terpenuhi, kondisinya terpenuhi, tadi jalankan kode berikut. Jadi tampilkan nilai A. Ini yang dijalankan ya, instruksinya A sekarang nilai A sama dengan 1. Kemudian ya saya tambahkan A sama dengan nilai A saat ini berapa? 1. A plus 1. Berarti nilainya adalah 2. Ya kan? Jadi tampilkan nilai A sama dengan 1. Kemudian A-nya rubah jadi 2. Habis itu kalian dari sini ya, dari ini kan udah dijalankan. Berarti kalian kembali ke sini, cek lagi kondisinya. Apakah A itu kurang 2 tadi ya? A-nya kan sekarang jadi 2. 2 kurang dari sama dengan 10. Benar kan? Berarti kan kalau masih benar, berarti tampilkan nilai A sama dengan 2. Habis itu jalankan baris program selanjutnya. Baris program selanjutnya tadi kan A sama dengan A. A-nya sekarang berapa tadi? 2 plus 1. Ya kan? Berarti nilainya adalah 3. 3 kan? 3 cek lagi. Kan ini udah dijalankan lagi kode blok yang ada di sini. Cek lagi. Berarti kan kembali lagi ke sini, ke kondisi. Cek lagi sampai nanti A itu terakhir ya. A-nya A sama dengan 10. Sampai nanti A sama dengan 10. Berarti A sama dengan 10 plus 1. Berarti nilainya adalah 11. Kan gini. Karena A sekarang nilainya adalah 11, habis dijalankan ini. Kalian coba lagi ke sini, ke kondisi, cek kondisinya. Apakah A tadi yang nilainya 11 itu kurang dari sama dengan 10? Jelas kondisinya tidak terpenuhi, kondisinya salah ya. Karena kondisinya salah berarti program lanjut ke baris selanjutnya ke sini. Jika kondisinya salah maka ngapain? Kalau tadi di program tadi berarti selesai. Nah, kayak gitu. Ini yang pakai while ya. Gimana kalau misal nanti pakai yang do while? Nah, kita coba. Di sini saya sudah punya sebuah potongan kode dari program sederhana yang saya buat untuk menjelaskan tentang perulangan tapi pakai yang do while. Nah, do while apa bedanya dengan yang while tadi? Coba ini kita lihat sama ya. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel A bertipe data integer. Kemudian saya isikan nilainya 1 ya. Kemudian do, kerjakan dulu statement atau instruksi yang ini. Dikerjakan ya, printf
tampilkan nilai dari si A itu sendiri. Kemudian nanti A sama dengan A plus 1. Nah, kemudian baru di sini ada while kondisi cek apakah kondisi ini benar gitu. Nah, ketika benar nanti jalankan do lagi. Ini bedanya sama while tadi apa sih? Coba kita coba run ya. Nah, ini kan sama ya, nilai 1 sampai 10. Kayaknya kan sama. Kayaknya sama, sepertinya emang sama gitu. Tapi kenyataannya adalah beda. Coba kita cek, misalkan nilai kita ubah untuk nilai A, kita rubah jadi 10 ya. Nah, di sini kondisi perulangan itu nanti akan terjadi ketika A kurang dari sama dengan 5. Sedangkan di sini A saja sudah 10. Jadi kita coba cek, baca dari awal. Nilai dari variabel A awalnya adalah 10. Kemudian jalankan ini ya, tampilin dulu nilai A, kemudian A sama dengan A plus 1. Berarti A-nya nanti harusnya jadi 11 ya. Baru cek ketika kondisi ini terpenuhi, baru jalankan perulangan yang dimulai dari do. Kita coba, ini bedanya do sama while. Kalau yang do, kalian kerjakan satu kali ini meskipun kondisi perulangannya salah. Saya coba run. Nah, ini sekarang nilainya adalah 10. Karena yang ada di dalam do itu dikerjakan satu kali. Baru nanti kalian cek apakah nilai ketika, kondisi ketikanya itu terpenuhi atau enggak. Kalau terpenuhi baru lakukan perulangan lagi yang ada di dalam do. Kayak gitu. Ini ya bedanya sama yang while. Lanjut di flowchart. Untuk yang tadi nggak paham sama penjelasan saya ketika saya pegang kode blok. Jadi di sini kita bahas lewat flowchart aja yang gampang. Jadi tadi pertama kita inisialisasikan dulu A sama dengan 10 ya. Ini untuk yang do while. A sama dengan 10 itu berarti kan dimulai dari sini. Kemudian lakukan, jadi do ini ya, lakukan dulu. Lakukan yang ada di sini dulu. Jadi lakukan dulu satu kali. Habis itu tadi kan dikerjain ya, tampilin nilai A. Nilai A sama dengan 10. Nah, terus habis itu A sama dengan 10 plus 1. Jadinya kan A sama dengan 11 kan. Kemudian cek. Habis itu cek kan jalan ke bawah sini. Cek kondisinya terpenuhi enggak. Nah, kondisinya tadi kan kita pakainya while ya. Kita pakainya while ketika while kondisinya itu dalam kurung A kurang dari sama dengan 5 berarti tidak terpenuhi. Jadi kalau terpenuhi nanti lakukan statement yang tadi yang ada di dalam do. Kalau tidak terpenuhi berarti lanjut dong ke bawah kayak gitu. Nah, ini bedanya sama yang while ya. Ini adalah tampilan yang ketiga ya, ini pakai for. Nah, ini untuk yang pakai for. For itu tadi sesuai sama yang saya jelasin di PowerPoint. Ini for, kemudian jadi untuk kita inisialisasikan dulu sebuah ini inisialisasikan dulu. Saya pakai variabel A, awalnya bernilai 1. Kemudian nanti di sini kondisinya ya. Ini adalah kondisinya A kurang dari 10. Maka jalankan ini dan ini ada incrementnya ya. Ini nanti yang dipakai buat keluar dari perulangannya. Jadi ini mau diulang berapa kali gitu. Ini incrementnya. Nah, coba kita jalankan. Ini sama aja ya. Kita jalankan dan masih sama di sini nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu tadi nilainya. Nah, ini bedanya sama yang tadi apa? Kalau pakai for ya salah satunya kalau pakai for ini lebih
liatin aja, ini lebih pendek ya. Ini lebih pendek, lebih simple gitu. Kayaknya lebih simple, tapi buat beberapa orang ini Pak saya bingung gitu. Gampang yang pakai while. Biasanya orang lebih seneng pakai while yang nggak paham, tapi kalau yang paham seneng pakai for. Oke, lanjut ke flowchartnya aja biar kalian lebih paham. Ini adalah flowchart yang menggunakan for ya. Nah, perulangannya itu dimulai dari inisialisasinya dimulai di sini. Inisialisasi di sini. Jadi inisialisasi tadi kita deklarasikan sama A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1, tipenya integer, bilangan bulat. Kemudian condition. Jadi ini init, inisialisasi, deklarasi, kemudian kondisi. Kondisinya itu tadi apabila A kurang dari sama dengan 10, jika bernilai benar, jalankan kode programnya, kode blok programnya atau instruksi atau statement yang harus dijalankan, ya kan? Apa aja terserah kalian. Jadi kalau tadi kan tampilkan nilai A. Nilai A-nya kan A sama dengan saat ini 1. Kemudian ada increment. Increment itu yang sebelah sini. Kita pakai buat keluar dari perulangan. Nah, untuk increment-nya sendiri tadi nilainya adalah A sama dengan A plus 1. Jadi A sekarang itu harusnya 1 plus 1. Berarti A-nya nanti jadi 2. Jadi ketika increment dieksekusi selesai, nilainya jadi 2 kan? A sama dengan 2 di sini. A sama dengan 2 itu kondisinya A-nya kan 2. A kurang dari 10, benar? Kalau benar, lakuin lagi di sini. Ulangin lagi sampai nanti salah, kondisinya bernilai salah, baru lanjut ke baris program selanjutnya. Seperti itu. Saya harap kalian paham ya. Kalau nggak paham silahkan diulangin videonya. Untuk yang perulangan bertingkat atau perulangan bersarang sebenarnya sama aja, nggak jauh beda gitu. Nah, tinggal di dalamnya nanti kalian bikin perulangan terus tambah perulangan. Contoh ini saya punya sebuah perulangan di dalam perulangan. Silahkan nanti kalian pahamin sendiri blok kode dari potongan program berikut ini. Jadi silahkan dicobain. Setelah ini saya coba ya, saya run. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama ini saya tampilin 1 bintang. Kemudian perulangan yang kedua ada 2 bintang. Perulangan ketiga nanti 3 bintang, keempat 4 bintang. Coba kalian pahamin. Kalau kalian bisa pahamin ini, bisa bikin kayak gini tapi yang sebaliknya, atau ini jadi ada 2, nanti ada bintang di sebelah kanannya. Nanti coba kalian kemungkinan kalian paham banget sama materi perulangan gitu. Jadi silahkan dicobain ya. Terus bedain nanti ada B++ sama plus B, itu apa bedanya gitu. Jadi itu operator yang bisa kalian pakai. Nah, udah itu aja buat materi kali ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum.